Pengertian peradaban Islam dan perkembangannya. Peradaban Islam adalah suatu proses perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, seni, dan sistem sosial yang muncul dan berkembang dalam masyarakat Muslim yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi dua aspek. Yang pertama, pembentukan komunitas. Rasul membentuk masyarakat Muslim di Madinah yang menjadi model masyarakat berbasis syariah Islam. Lalu, yang aspek kedua, pendidikan dan ilmu pengetahuan. Rasul mengedepankan pentingnya ilmu dengan mengajarkan Al-Quran dan mendorong para sahabat untuk belajar. Lalu ada pula dampak hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah memiliki dampak besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Ada contohnya dalam aspek politik. Hijrah menandai terbentuknya negara Islam pertama di Madinah dengan Nabi sebagai pemimpin yang memimpin masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Lalu perbandingan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Umayyah, fokus pada ekspansi wilayah tetapi juga memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lebih terfokus pada aspek agama dan tradisi. Lalu ada pula pada masa dinasti Abbasiyah, memiliki perhatian lebih besar terhadap ilmu pengetahuan dan budaya dikenal sebagai pendirian Bait al-Hikmah, yaitu rumah kebijaksanaan. Bidang ilmu seperti matematika, astronomi, dan kedokteran berkembang pesat. Ada pula faktor-faktor pendorongnya, yaitu pada masa dinasti Umayyah, ekspansi wilayah yang mempertemukan banyak budaya. Lalu pada masa dinasti Abbasiyah, toleransi beragama dan dukungan terhadap intelektual dari berbagai latar belakang. Ada pula pada zaman keemasan Islam. Apa sih itu zaman keemasan Islam? Yaitu menunjukkan pada periode di mana ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam mengalami perkembangan pesat, terutama antara abad ke-8 hingga ke-13. Ada contohnya tokoh-tokoh ilmuwan yang penting lah pada masa zaman keemasan Islam ini. Yaitu yang pertama ada Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Farabi. Lalu ada pula pengaruh kebijakan toleransi beragama. Kebijakan toleransi beragama di masa Umayyah dan Abbasiyah berkontribusi pada keharmonisan masyarakat. Contoh, pada masa Umayyah, kebijakan mengizinkan non-muslim untuk memeluk agama mereka dan menjalankan kebijakan keagamaan. Hal ini membuat banyak orang merasa dihargai pada masa dinasti Umayyah, contohnya seperti non-muslim seperti itu. Pada masa dinasti Abbasiyah, menerima dan memberikan tempat bagi ilmuwan dari berbagai latar belakang agama. Banyak karya dari orang-orang Yahudi juga, Kristen, yang diterjemahkan dan dipelajari. Memangnya ada pula dampak dari toleransi beragama ini? Tentu saja ada, yaitu mempercepat kemajuan dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan memperluas kerjasama dan komunitas, menghasilkan inovasi dan yang berkontribusi pada peradaban Islam secara keseluruhan. Oh wow!